Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Karomaini Abdul Haq. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren Ulil Albab NWYG. Saya berasal dari Desa Toya, Kecamatan Aimal, dan alhamdulillah saya merasa sangat bersyukur serta sangat bahagia ketika saya lolos pada audisi Selapara TV karena saya bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa di antara orang-orang biasa pada umumnya. Dan pesan saya, tetap semangat, jangan menyerah, jangan lupa saksikan saya pada Dai Syiar Ramadan Selapara TV, dan jangan lupa bahagia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihukukillah ma daqat illa farajhallah, amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri, singkatnya hadirin wal hadirat yang berbahagia. Tak ada kata yang paling pantas kita ucapkan selain rasa puja beserta syukur atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang dimana nikmatnya tidak akan pernah bisa terukur dari dunia sampai alam kubur. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada afdalul mahlukat alal itlaq, al-bashar laisa kakullil bashar, the best human in this world, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa cahaya keimanan dan keislaman, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih dapat merasakan nikmatnya iman di bawah naungan panji-panji keislaman. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya, sehat? Mantap. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Pemuda Generasi Bangsa. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pada zaman milenial ini perkembangan teknologi sangat meningkat. Akan tetapi banyak manusia yang hidupnya melarat tanpa tahu apa itu syariat. Sehingga banyak terjadi maksiat yang menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Betul? Zaman maju akan tetapi banyak manusia yang hidupnya keliru karena mengikuti hawa nafsu. Nah, inilah kebanyakan terjadi pada pemuda-pemudi zaman sekarang. Banyak pemuda-pemudi yang memegang teguh, sama-sama memegang prinsip yang dikatakan di dalam pepatah, kelapa muda kupas-kupasin, masa muda puas-puasin. Benar jika dipuas-puaskan dengan sesuatu yang bermanfaat. Namun sebaliknya, banyak pemuda-pemudi yang tidak tahu apa itu syariat, akan tetapi selalu menjalankan maksiat. Dengan bangganya mereka mabuk-mabukan, tiktok-tiktokan, sampai banyak sekarang yang gila-gilaan karena joget-joget sendirian. Betul? Ibu-ibu ada yang sering joget-joget? Insya Allah nggak ada kalau di sini. Padahal pemuda itu ialah generasi yang diharapkan bangsa pada masa yang akan datang. Sebab kenapa? Sebab syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini ialah pemimpin masa depan. Oleh karena itulah pemuda harus memiliki karakter yang baik agar bisa menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Lantas pada siapakah generasi muda harus mencontohi sikap yang baik? Tidak lain dan tiada bukan kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah dan akan datangnya hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dari ayat yang telah saya sampaikan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah suri tauladan yang sangat baik untuk seluruh manusia, terlebih lagi terhadap seorang pemuda yang akan menjadi generasi pada masa yang akan datang. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama mensikapi, mencontohi ketauladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa menjadi generasi yang diharapkan bangsa pada masa yang akan datang, dan agar kita bisa menjaga diri kita dari kejelekan-kejelekan. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sangat kagum terhadap pemuda-pemuda yang pandai menjaga sebuahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
ya'jabu rabbuka min syabbi laysat lahu sabah. Rawahu Ahmad. Allah Subhanahu wa taala sangat kagum terhadap pemuda-pemuda yang pandai menjaga sobuhnya. Sobuh di sini diartikan sebagai pemuda yang pandai menjaga sahwat. Betul apa betul? Iya apa iya? Oleh karenanya, marilah kita sama-sama selalu mencontohi sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar bisa menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang kuat, berdaulat, adil dan makmur. Sebab negara yang kuat dapat dibentuk oleh generasi yang kuat. Dan generasi yang kuat ialah generasi-generasi yang selalu pandai menjaga agama dan akhlaknya. Sekian dari saya, Tuan Guru Soleh gagah tampan orangnya, Kakak Reza gagah indah membahana. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa penyampaian yang begitu tenang, dengan persiapan saya yakin sangat matang untuk hari ini ya Kak Roma ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini apa yang tadi dibawakan? Tentang pemuda. Tentang pemuda. Berikan tepuk tangan mana nih supporter untuk Kak Roma ini? Ada berapa orang yang kamu bawa nih ke sini teman-temanmu? Bertiga. Oh, bertiga. Ini nanti kamu harus siapkan seandainya kamu lolos ke semifinal seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu Dewan Juri. Bawa nih nanti supporter kamu sebanyak-banyaknya ya untuk mendukung kamu dan mendoakan kamu di sini. Insyaallah. Tapi sekarang berdoa dulu semoga kamu lolos. Amin. Amin. Oke, baiklah kalau begitu kita akan dengarkan komentar yang pertama. Abang Lalu Nurul Yakin, kami persilakan. Seperti apa penampilan dari Kak Roma ini hari ini? Kayaknya Pak Tuan Guru yang duluan, sebab tadi disebut oleh Pak Karamaini. Oh gitu. Saya bagaimana nih? Iya, saya nyengar jadinya. Oh siap. Bagaimana nih Pak Mas Karamaini? Gimana? Oke. Jadi harus perlu dilolot dulu nih, iya, perlu dibujuk dulu. Dibuatin pantun nanti. Masa hanya Mas Reza sama Pak Tuan Guru yang gagah nggak sadar kalau kita di sini. Oke. Baiklah silakan. Baik, Mas Reza, Kak Roma ini penampilan kamu yang ketiga untuk mimbar 2 ya. Tentu setelah di mimbar ini kamu tentu lebih, saya percaya semua peserta juga akan lebih banyak tekanannya ya. Lebih tertekan sehingga ketika dia masuk ke sini dia fokus pada hafalan-hafalan yang sudah disiapkan. Nah, itu yang saya rasakan untuk penampilan perdana ini. Kenapa? Pada awal tadi di opening seolah-olah nggak minat sekali Kak Roma ini mengucapkan para dewan juri yang terhormat. Jadi los saja tanpa tempo, ada titik komanya ada di sana sehingga kami merasakan kok nggak minat sekali kita dihormati tapi kok dilewati dengan kata begitu cepat gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Very simple tetapi a little annoying ya. Tapi cukup mengganggu oleh kalau kita public speaker itu. Kemudian itu tempo ya. Jadi saya merasakan tempo kamu itu memang Kak Roma ini mungkin panggungnya sudah banyak. Jadi sering manggung, sering di mana-mana sehingga itu kebiasaan itu juga dibawa ke sini. Jadi beliau ini kan sudah biasa-biasa. Jadi sudah biasa berpidato dan lain sebagainya. Tetapi dalam kompetensi Dewan Juri itu ada penilaiannya, jadi itu juga harus diperhatikan pakemnya. Beda kalau dengan Tuan Guru misalkan, mau ceramah bagaimana saja saya tidak boleh nilai, sebab sudah terjun namanya. Tapi Kak Roma ini sedang berada di panggung. Intonasi dan diksi itu sudah oke, sudah sangat jelas sekali. Di intonasi saja itu saya pikir bahwa kamu harus memperhatikan lagi dan belajar bagaimana memberikan tekanan pada kata-kata tertentu. Sehingga pelan itu juga bagian dari salah satu intonasi. Tidak harus naik kemudian turun rendah dan lain sebagainya. Tapi tempo itu juga bagian bisa mempengaruhi intonasi. Kemudian pada ekspresi dan bahasa tubuh. Saya heran sama Kak Roma ini kok tadi lebih banyak meneleh ke kiri saja. Jadi bicara lebih banyak ke kiri tatapannya. Nah gimana Kak Roma ini? Ada yang spesial di sebelah kiri? Enggak ada karena enggak atau ada mungkin orang karena di ada sebelah layar kanan, di enggak ada sana? orang soalnya cuma Gimana? di depan aja. Oh gitu. Enggak ada orang di sebelah kanan ya. Tapi sebelah Makanya kiri di depan juga semua. enggak ada. Oke, baik. Jadi sudah saya katakan sebelumnya, tatapan itu, eye contact itu juga harus sadar ruang. Jadi sekali saja saya ingin berpapasan tatapan saya dengan kamu tadi, saya terus
pantengin kamu, tapi nggak ada berpapasan eye contact dengan saya. Oke, saya hilang emosionalnya ketika tidak ada papasan eye contact dengan saya. Nah, gimana itu Kak Roma ini? Kenapa tidak menatap? Kamu para merasakan dewan juri? itu? Tidak pernah kamu melihat mata saya tadi? Cuma pandangan Oke, umum. pandangan lepas saja ya. Nah, dalam public speaker itu, ketika pandangan lepas kepada semua orang, maka kita tidak akan bisa mengambil emosionalnya untuk fokus pada kita. Itu catatannya. Kemudian Karoma ini pada miking, lagi-lagi saya mengatakan jangan tutup mulutmu. Oke, sebab kita tidak bisa, itu namanya blocking. Jangan tahu ditutup di sini. Oke, suara saya saja kalau terlalu dekat begini akan menggelegar seperti ini. Oke, tetapi saya tidak akan tutup, kamu bisa pakai begini. Oke, agak bawah sedikit sehingga kamera bisa menangkapnya nanti dengan sempurna. Kemudian pada penguasaan panggung, oke, tidak ada yang over, segala sesuatunya itu berjalan normal-normal saja dan itu sudah bagus. Tapi lagi-lagi ya, kalau mengucapkan para dewan juri karena sadar itu di sini ada dua, ada Bapak dan Ibu dewan juri. Ucapkan saja Bapak Ibu dewan juri, kasih emosionalnya ada di sana. Jika kamu ingin lah, supaya kelihatan minat mengucapkan yang terhormat. Oke, itu saja overall bagus Karomi hari ini. Luar biasa, masukan yang begitu baik untuk Karoma ini dan tentunya ilmu yang luar biasa untuk kita semua yang di studio maupun yang ada di rumah. Very simple, tetapi kesannya kayak acuh gitu ya abang ya. Jadi pengucapan untuk penghormatan kepada dewan juri. Seperti itu ya Karoma ini ya. Jadi juga ada catatan yang sebelumnya mungkin pernah ini untuk para peserta yang lainnya. Jadi kalau misalnya miking ini lagi-lagi diingatkan. Jadi yang ditutup itu auratmu, jangan bibirmu biar dilihat ini sama Bapak Tuan Guru, sama Ustazah dan Abang Lalu Nur Yakin. Ya Kak Romain ya. Oke, selanjutnya Bunda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz M. Karomaini Abdul Haq ya. Alhamdulillah tadi Mas Yakin disebut di nomor 2 saja merasa tersinggung, apalagi saya tidak disapa sama sekali. Jadi saya mau kasih nilai berapa ya? Nah, lupa kalau ada dewan juri yang baru hari ini. Kamu baru pertama ketemu kan sama Bunda? Saya selalu memaafkan dan memaklumi. Masya Allah. Seorang ibu itu akan tetap memaklumi dalam kondisi apapun, dan terima kasih. Adik M. Karomaini Abdul Haq, alhamdulillah penyampaian sudah cukup bagus. Kesesuaian judul dengan isi juga sudah sesuai. Kemudian kelancaran dalam berpidato juga sudah. Penyampaian dalil juga cukup bagus, cuma mungkin tidak jauh beda dengan Mas Yakin tadi. Ekspresi, mimik itu kurang hidup, kurang memandang audien, sehingga audien itu tidak merasa nyambung. Nah, itu saja. Mudah-mudahan bisa lolos dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catatan yang sama, ekspresi atau mimik, kurang memandang audiens dan 3 dewan juri. Apakah itu salah satu cara atau jurus jitumu supaya aman begitu? Supaya tidak terlalu legar? Tidak. Tidak juga. Oke, sekarang kita dengarkan Bapak Tuan Guru seperti apa masukannya untuk Karoma ini, kami persilakan. Terima kasih M. Karoma ini sudah memuji saya. Sama-sama. Memuji saya apa adanya. Cuman jangan harap dengan pujian M. Karoma ini membuat catatan-catatan kritikan saya ini nggak saya sampaikan di sini. Yang pertama yang saya ingin kritisi adalah kaos kakinya. Tadi sebelum naik saya kira pakai sepatu, ini kok pakai sarung, pakai dai kok. Tapi kalau di GG itu daerah dingin, di sana biasa lah, nggak apa-apa. Tapi mengganggu penglihatan saya kaos kakinya itu yang pertama. Yang kedua, ketika membaca di mukadimah tadi afdalul makhluqat tadi kedengaran. Jadi tolong itu diperhatikan ya. Saya tidak berharap itu sebenarnya
kesalahan kecil ini keluar dari mulut M. Karomaini yang menurut saya sudah siap menjadi da'i sebenarnya. Kemudian dalil-dalil masih kurang menurut saya, masih kurang nyambung kalau saya aja. Jadi pesannya belum sampai ke para pemuda. Kenapa? Misalnya nih ada ayat yang dibacakan suratul Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasulullah itu terdapat suri toladan bagi para pemuda. Kan Rasulullah udah tua waktu itu. Jadi alangkah lebih sempurnanya apabila misalnya M. Karomaini ini menyampaikan kisah-kisah kontribusi para pemuda yang ada di zaman Rasulullah seperti Sayyidina Mus'ab bin Umair, Ammar bin Yasir, Sayyidina Usamah bin Zaid yang masih 17 tahun sudah menjadi pemimpin pasukan perang. Itu kayaknya lebih mengena loh. Ya, jadi kalau ngomong pemuda, datangkan dalil-dalil kisah-kisah sirah-sirah tentang perjalanan perjuangan para pemuda di zaman Rasulullah SAW atau di para sahabat tabi'in, apa-apa. Nah itu yang kurang menurut saya. Ayat ada, hadis ada, tapi sekali lagi kayaknya belum nyambung gitu, belum mengena gitu. Mudah-mudahan kalau lolos, saya berharap M. Karomaini mengikuti di YouTube tema materi-materi yang sudah disampaikan oleh para peserta semuanya. Karena mengenai pemuda generasi milenial ini sudah sering dibawakan oleh terutama oleh anak-anak itu loh. Jangan sampai anak-anak seperti siapa itu yang ngeritik para remaja, masih anak-anak udah ngeritik remaja gitu loh. Jadi saya jadinya membandingkan ustaz ini dengan anak kecil gitu loh. Kok bisa disaingi di seolah-olah sama anak kecil. Jadi tolong dong carikan kita tema-tema yang lebih greget gitu kalau Ustaz M. Karomaini lolos nanti ya. Siap. Ya semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.